Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar terkait memandikan bayi baru lahir, memandikan klien bayi yang merupakan rangkaian dari perawatan bayi baru lahir. Nanti akan kita sambung dengan perawatan tali pusat. Kita belajar untuk memandikan bayi baru lahir ini baik secara dilap maupun direndam. Kita akan belajar bersama-sama. Apa itu pengertian dari memandikan klien bayi? Memandikan klien bayi itu merupakan prosedur membersihkan kulit tubuh bayi dengan menggunakan air bersih. Adapun tujuannya, yang pertama, membersihkan kulit tubuh bayi dari sisa-sisa lemak tubuh serta keringat. Yang kedua, menghilangkan bau badan bayi. Yang ketiga, dapat merangsang peredaran darah. Yang keempat, bisa mencegah terjadinya infeksi kulit. Dan yang kelima, tentunya dengan memandikan bayi bisa memberikan rasa segar dan nyaman pada tubuh bayi. Apa itu indikasinya? Indikasinya yang pertama, memandikan klien bayi bisa dilakukan pada bayi baru lahir, dan ini tentunya tidak langsung bayi baru lahir dimandikan, tetapi menunggu 1 hari atau 12 jam setelah bayi tersebut lahir. Yang kedua, setiap bayi yang dirawat secara rutin baik di perinatologi maupun di ruang anak. Dan yang ketiga, bayi tertentu sesuai kondisi dan kebutuhan. Jadi ketika ada bayi yang dengan memakai alat-alat khusus yang terpasang pada tubuh bayi, maka bayi tersebut tidak perlu dilakukan mandi bayi. Tetapi di sini bayi tertentu sesuai kondisi dan kebutuhan yang perlu dimandikan oleh seorang perawat adalah bayi yang tidak menggunakan alat-alat yang menempel pada tubuh bayi tersebut. Contohnya ventilator, terus kemudian ada yang terpasang di dada bayi, itu tidak boleh digunakan, tidak boleh dimandikan. Kita akan melanjutkan terkait prosedur tindakan yang akan kita lakukan. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita memandikan klien bayi. Yang pertama bisa dilakukan dengan memandikan dilap, dan yang kedua nanti memandikan dengan rendam. Ketika kita akan memandikan bayi dengan dilap, itu berarti bayi yang tali pusatnya belum lepas atau masih ada dan menempel di perut bayi. Yang kedua, memandikan rendam itu bisa dilakukan pada bayi yang tali pusatnya sudah terlepas atau orang Jawa bilang sudah pupak pusar atau puput gitu ya. Baik teman-teman, kita akan belajar di sini memandikan bayi. Yang pertama, mandi dengan dilap. Artinya ini tali pusatnya belum terlepas. Teman-teman, kita akan belajar untuk memandikan bayi dengan dilap. Pengertiannya terlebih dulu, memandikan bayi dilap itu pengertiannya adalah membersihkan kulit tubuh bayi dengan menggunakan air hangat secara dilap dengan menggunakan waslap. Tujuannya hampir sama dengan memandikan bayi tadi yang di awal. Yang pertama, kita membersihkan kulit tubuh bayi dari sisa-sisa lemak tubuh serta keringat. Bisa merangsang peredaran darah dengan cara kita memberikan sedikit tekanan kepada bayi waktu kita melap tubuh bayi tersebut dengan waslap. Yang ketiga, akan memberikan rasa segar dan nyaman. Yang keempat, mencegah terjadinya infeksi tali pusat. Apa itu indikasi memandikan bayi baru lahir dengan dilap? Yang pertama adalah indikasinya bisa dilakukan pada bayi yang tali pusatnya belum terlepas atau puput atau belum pupak pusar. Yang kedua, pada bayi-bayi prematur ataupun BBLR dengan berat badan lahir bayi rendah. Prosedur tindakan yang harus kita lakukan, yang pertama adalah mempersiapkan alat. Kita mempersiapkan meja mandi khusus bila mungkin disediakan. Yang berikutnya adalah handuk mandi. Yang berikutnya popok atau handuk bersih untuk alas mandi. Yang berikutnya waslap sekurang-kurangnya 2 buah. Dan berikutnya adalah sabun mandi dalam tempatnya. Yang keenam adalah kapas lembab
yang telah diseduh dengan air mendidih dalam tempatnya. Jadi ini nanti kapas lembab yang digunakan di situ dicampur dengan air yang mendidih tetapi didinginkan dulu. Jadi suam-suam kuku ketika akan dipakai untuk memandikan bayi. Yang ketujuh adalah kapas kering dalam tempatnya. Kita juga perlu menggunakan minyak bayi atau baby oil. Yang ke-9 ember tertutup untuk pakaian kotor. Yang ke-10 perlengkapan pakaian bayi, ini menggunakan baju, popok, dan gurita serta yang lainnya. Bedong juga perlu disiapkan. Yang ke-11 adalah 2 baskom berisi air hangat. Dan yang ke-12 tempat sampah yang tertutup, ini untuk membuang kapas yang sudah kita pakai untuk membersihkan bayi. Ketika kita sudah mempersiapkan alat-alat untuk memandikan bayi secara dilap, kita juga perlu mempersiapkan petugas. Yang pertama kita siapkan adalah masker, itu bila perlu, dan juga yang kedua adalah pakaian khusus atau yang dalam hal ini disebut dengan skoret. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke pelaksanaan prosedur keperawatan memandikan bayi secara dilap. Yang pertama, perawat memakai masker dan menggunakan pakaian khusus atau skoret. Kemudian kita juga perlu menutup pintu dan jendela, ini bila perlu. Dalam hal ini untuk mengurangi kehilangan panas pada bayi melalui udara. Yang berikutnya, perawat mempersiapkan alat-alat yang dalam hal ini meja yang sudah kita siapkan untuk memandikan bayi, kita berikan alas handuk. Hal ini nanti tujuannya ketika bayi dimandikan, setelah dimandikan bayi langsung dikeringkan menggunakan handuk bersih. Terus kemudian alat-alat yang lain kita juga perlu membuka pakaian bayi, bedong, semuanya dipersiapkan di awal. Dan berikutnya kita perlu mengangkat bayi ke meja mandi yang sudah kita siapkan dan diletakkan pada posisi yang aman. Setelah kita meletakkan bayi pada meja mandi, kemudian hal yang pertama kita lakukan adalah membersihkan mata bayi menggunakan kapas lembab dengan cara menghapus mulai dari dalam keluar. Dan selanjutnya dilakukan sekali usapan, kemudian kita mengganti kapas yang baru. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi antara mata satu dengan yang lain. Setelah kita membersihkan mata, kita juga perlu membersihkan telinga dengan kapas bersih dan kemudian dibuang sekali usap. Terus kemudian setelah mata dan telinga bersih, kita akan mengusap muka menggunakan waslap. Setelah bersih, kita melap muka tersebut menggunakan handuk yang ada di bawah bayi. Setelah kita membersihkan bagian atas, kemudian kita melanjutkan di bagian yang bawah. Pakaian bayi yang pertama kita perlu membuka. Kenapa ini dilakukan sekarang tidak yang tadi? Karena ini untuk menghindarkan bayi kehilangan panas. Kemudian setelah pakaian dibuka, kita membersihkan bagian tangan, badan, dan kaki. Dan ini dibersihkan menggunakan air hangat, kemudian dilanjutkan dengan membersihkan menggunakan sabun, memakai waslap yang basah. Yang berikutnya adalah kita menyabun punggung dengan cara menelungkupkan atau memiringkan bayi selama menyabun punggung. Dada dan leher ini harus dipastikan selalu berada di atas lengan kiri perawat atau tangan yang dominan. Dan di sini teman-teman juga perlu perhatikan memegang lengan kanan bayi secara erat. Dan selanjutnya di situ punggung diseka dengan waslap basah. Sabun harus benar-benar bersih dari semua bagian tubuh, terutama pada daerah lipatan, karena busa sabun di situ dapat menimbulkan rasa gatal dan iritasi pada kulit bayi, yang akhirnya nanti mengakibatkan bayi tersebut rewel dan terus menangis.
Setelah bagian tubuh bayi dibersihkan, kemudian kita menutup bagian tubuh bayi menggunakan handuk bersih, dan selanjutnya adalah kita membersihkan daerah bawah. Yang pertama adalah bokong dan daerah perineum dibersihkan paling akhir. Genitalia dibersihkan dari bagian depan menuju bagian belakang, hal ini untuk mencegah kontaminasi kotoran dari anus, dan harus betul-betul teman-teman ini diperhatikan mengingat daerah ini sering basah dan kotor. Kemudian setelah bersih, tubuh bayi semua dikeringkan menggunakan handuk bersih yang kita siapkan, dan kemudian selanjutnya kita merawat tali pusat dan daerah sekelilingnya. Kulit yang terlalu kering bisa diolesi dengan minyak bayi atau baby oil yang telah kita siapkan. Setelah itu kita bisa memasangkan pakaian bayi. Demikian tadi memandikan bayi baru lahir yang dilakukan secara lap. Apa kewaspadaan perawat? Apa yang perlu perhatikan teman-teman ketika memandikan bayi secara di lab? Yang pertama adalah alat-alat tajam dan berbahaya, itu seperti peniti, gunting. Nah, itu harus dijauhkan dari bayi ketika teman-teman nanti memandikan bayi baru lahir. Yang kedua, sewaktu menyabuni bayi, ketika menggunakan waslap itu harus benar-benar basah agar kulit bayi ini tidak teriritasi. Dan berikutnya di situ kewaspadaan yang perlu diperhatikan juga, bagian tubuh bayi itu harus benar-benar bersih dari sabun, terutama pada daerah lipatan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Karena noda sabun atau yang lainnya itu dapat menyebabkan gatal dan iritasi pada bayi. Kemudian di situ sewaktu mengeringkan tubuh bayi, handuk cukup ditekan, jangan sampai kegeser seperti itu, ditekan atau diusap secara lembut untuk mencegah terjadinya iritasi. Dan yang berikutnya, kulit bayi yang kering ini bisa diolesi menggunakan baby oil yang sudah kita siapkan di awal. Baik teman-teman, itu tadi kita belajar memandikan bayi menggunakan lap, dan saat ini kita akan melanjutkan memandikan bayi dengan cara direndam. Baik teman-teman, kita akan mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian memandikan bayi dengan direndam itu merupakan membersihkan tubuh bayi dari kotoran atau keringat atau bau badan dengan air hangat dan sabun, dengan cara memasukkan atau mencelupkan tubuh bayi ke dalam air hangat. Adapun tujuannya, yang pertama adalah membersihkan kulit tubuh bayi dari sisa-sisa lemak tubuh serta keringat. Yang kedua, memandikan dengan cara direndam ini bisa merangsang peredaran darah, dan yang terakhir di situ bisa memberikan rasa segar dan aman pada bayi. Selanjutnya kita akan menuju ke prosedur tindakan. Yang pertama adalah persiapan alat. Alat-alat apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah meja mandi, yang berikutnya adalah handuk mandi, popok dan handuk bersih untuk alas mandi. Yang berikutnya adalah waslap sekurang-kurangnya 2 buah, sabun mandi pada tempatnya, dan juga kapas lembab dalam tempat yang sudah kita siapkan. Selanjutnya kita akan menyiapkan kapas kering dalam tempatnya. Yang berikutnya minyak bayi atau baby oil. Yang berikutnya ember tertutup untuk pakaian kotor. Dan selanjutnya adalah perlengkapan pakaian bayi meliputi baju, popok, gurita, bedong, dan lain sebagainya. Kemudian 2 baskom berisi air hangat dan juga tempat sampah tertutup. Setelah kita mempersiapkan alat-alat, kemudian kita perlu mempersiapkan diri perawat. Yang pertama, kita menyiapkan masker. Yang berikutnya adalah pakaian khusus atau skort. Kita akan menuju ke pelaksanaan prosedur tindakan. Yang pertama di sini, perawat memakai pakaian khusus atau skort dan juga masker. Dan berikutnya, perawat mencuci tangan mulai dari telapak tangan sampai dengan siku. Kemudian bagian bayi dibuka. Sebelum memasukkan bayi ke dalam ember,
kita perlu membersihkan muka bayi, mulai dari mata sesuai dengan prosedur yang sudah kita pelajari di atas tadi. Mata kita bersihkan menggunakan kapas lembab, mulai dari dalam keluar dengan sekali usap. Kemudian telinga kita bersihkan juga menggunakan kapas lembab, dan selanjutnya adalah leher dan kepala dibersihkan menggunakan wastafel. Selanjutnya kita akan memasukkan bayi tersebut ke dalam ember ketika muka, mata, telinga, dan leher itu telah dibersihkan seluruhnya. Baik teman-teman, setelah yang atas tadi kita bersihkan, kemudian kita memasukkan bayi ke dalam baskom atau ember mandi dengan posisi punggung atas bayi ini terletak di atas lengan perawat, sedangkan tangan perawat itu memegang erat pangkal lengan kiri bayi. Terus kemudian badan bayi dibersihkan dengan menggunakan wastafel, terutama di daerah lipatan. Setelah bersih, kemudian bayi diangkat dari baskom atau ember mandi dan kita mengeringkan tubuh bayi menggunakan handuk. Setelah kita mengangkat tubuh bayi dari ember atau baskom, kemudian kita mengeringkan tubuh bayi menggunakan handuk. Selanjutnya, bayi dibaringkan dengan posisi yang sesuai kebutuhan, dan kulit bayi yang terlalu kering bisa diolesi menggunakan minyak bayi atau baby oil. Dan selanjutnya, pakaian bayi bisa dipasang di tubuh bayi. Dan selanjutnya perawat perlu membersihkan alat-alat, membereskan semuanya, dan mengembalikan ke tempat semula. Ya, baik teman-teman, itu tadi prosedur keperawatan memandikan bayi pada bayi baru lahir, baik yang tali pusatnya belum lepas maupun yang sudah lepas, yang bisa dilakukan dengan memandikan bayi secara dilap maupun direndam. Kita akan melanjutkan di perawatan tali pusat secara kering. Nah, tali pusat ini kita lakukan secara kering. Caranya yang pertama adalah kita perlu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan perawatan tali pusat. Yang berikutnya di situ luka tali pusat harus dijaga tetap kering dan bersih sampai sisa tali pusat mengering dan terlepas sendiri. Jika basah dan kotor, tali pusat harus segera dicuci menggunakan air matang dan sabun. Selanjutnya dikeringkan menggunakan kain bersih atau handuk dan membiarkan kering. Selanjutnya, setelah dibersihkan menggunakan handuk atau dikeringkan menggunakan handuk, tali pusat tersebut diberi kasa steril secara longgar. Dan ini dilarang, teman-teman tidak boleh membubuhkan abu dapur, ramuan, dan sebagainya pada tali pusat, sebab ini dapat menyebabkan terjadinya infeksi atau tetanus pada bayi baru lahir yang dapat menyebabkan kematian. Baik, demikian tadi materi yang sudah saya sampaikan terkait prosedur keperawatan memandikan bayi baru lahir, baik dilap maupun direndam. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar memandikan bayi baru lahir. Seperti yang sudah kita pelajari, memandikan bayi baru lahir itu ada dua. Yang pertama dilap dan juga direndam. Hari ini kita akan yang belajar dilap dulu gitu ya. Untuk alat-alat yang diperlukan, kita menyiapkan baskom 2, terus kemudian diisi dengan air hangat, terus kemudian wastafel 2, terus kemudian peralatan bayi, bedong, popok, baju bayi yang diperlukan. Selanjutnya ada handuk, dan kemudian kita juga menyiapkan kapas gula yang nanti diisi dengan air hangat untuk membersihkan mata dan telinga. Selanjutnya kita juga mempersiapkan sabun pada tempatnya yang akan digunakan untuk memandikan bayi. Dan selanjutnya adalah baby oil untuk kulit yang kering pada bayi. Terus kemudian kita juga menyiapkan adalah gauze untuk mengganti gauze tali pusat pada bayi. Kita akan menuju ke persiapan pasien terlebih dahulu.
yang pertama-tama kita akan menyiapkan sebelum mengambil pasiennya dari ibunya, kita menyiapkan tempatnya terlebih dahulu, meja untuk memandikan bayi, dan selanjutnya baskom ini ditata pada tempatnya berisi dengan air hangat. Terus kemudian kapas bola pada tempatnya yang diisi dengan air hangat juga. Kita menyiapkan sabun, terus kemudian kita menyiapkan bedong. Nah, ini dibentuk segitiga kecil di atas seperti ini. Terus dengan urutannya adalah baju kita menyiapkan, dan berikutnya adalah popok. Nah, kemudian kita lipat dulu supaya nanti tempatnya bisa kita gunakan untuk memandikan bayi. Selanjutnya adalah kita menyiapkan gauze steril, terus kemudian wastafel, yang satu untuk air hangat, terus kemudian yang satu di sabun. Terus kemudian kita menyiapkan handuk seperti ini. Terus kemudian kita akan mengambil bayi yang ada di ibunya. Caranya kita akan memandikan bayi tersebut, kita tidak membuka bedong bayi, kita membersihkan terlebih dulu bagiannya atas. Kenapa seperti itu? Untuk mengurangi kehilangan panas pada bayi akibat dari udara di sekitarnya. Gitu ya. Jangan lupa kita mematikan AC, mematikan kipas, menutup jendela supaya bayi tersebut tidak kehilangan panas. Yang pertama-tama kita bersihkan adalah daerah mata terlebih dahulu, mulai dari dalam ke luar menggunakan kapas lembab dengan sekali usap. Kemudian kapas ini akan kita buang ke tong sampah yang ada di sebelah. Selanjutnya yang kiri juga kita bersihkan dari dalam keluar. Tidak boleh diulang-ulang seperti itu ya, untuk mencegah terjadinya kontaminasi antara mata satu dengan mata yang lain. Kemudian kita membersihkan telinga bayi dengan sekali usap. Sudah dirasa bersih untuk mata dan telinga, kita akan membersihkan wajah pasien menggunakan air hangat terlebih dulu. Kita usap menuju kepala. Terus kemudian kita mencelupkan sedikit supaya basah menggunakan sabun yang ada. Hati-hati jangan sampai terkena mata, kita bisa menggunakan satu jari. Terus kemudian kita usap kembali menggunakan air, membilahnya menggunakan air bersih. Sudah bersih, kemudian kita mengusap menggunakan handuk dengan cara menekan, tidak boleh menggesek. Selanjutnya, ketika yang atas sudah bersih, baru kita membuka bedong tersebut. Kita membuang pada bak yang ada di sebelah. Kita membuka baju pasien. Selanjutnya kita akan membersihkan bagian tangan pasien. Hati-hati teman-teman, tangan kita yang dominan itu kita akan tetap memegang pasien dengan kuat. Kita membasahi dengan air terlebih dulu, terus kemudian kita menggunakan sabun.
usahakan lipatan-lipatan juga tetap dibersihkan. Kita membersihkan yang bagian bagian depan terlebih dulu. Hati-hati dengan tali pusat yang ada. Ini perlu kita ulang kembali. Usahakan jangan sampai ada busa yang tersisa pada lipatan-lipatan tubuh bayi, karena busa yang tersisa ini bisa mengakibatkan terjadinya iritasi pada kulit bayi. Selanjutnya, ketika ini sudah bersih, kemudian kita meletakkan bayi ini pada lengan kita, dan kita akan membersihkan bagian belakangnya. Menggunakan sabun yang ada. Selanjutnya kita juga tetap membilas menggunakan air hangat yang sudah kita siapkan. Kemudian sambil kita mengangkat baju yang kotor dan diletakkan di bawah, kita menutup badan bayi. Kemudian kita memberikan penekanan sedikit pada tubuh bayi tersebut. Terus kemudian selanjutnya kita akan melakukan perawatan tali pusat. Untuk perawatan tali pusat ini kita hanya membuka bagian yang akan kita rawat di situ ya. Jadi kita buka di sini. Pastikan teman-teman untuk gauze yang menempel di bayi jangan sampai kering terus kemudian dilepas, karena ini bisa melukai pasien. Jadi pastikan dulu, terus kemudian ketika kering kita akan menetesi dengan air hangat untuk membantu melepasnya itu. Nah, setelah ini kita akan mengganti, keringkan dulu, karena prinsip yang sudah saya jelaskan adalah tali pusat ini adalah tali pusat yang kering. Terus kemudian caranya seperti ini, kita membuka gauze yang ada, terus kemudian kita putar seperti ini. Sudah dibiarkan seperti ini. Setelah selesai, kita akan memakaikan baju pada bayi. Alat yang sudah kita siapkan tadi kita buka. Kemudian kita meletakkan bayi di atas baju yang sudah disiapkan. Kemudian kita memberikan popok pada bayi. Teman-teman harus memperhatikan durasinya, karena bayi mudah kehilangan panas baik dari udara, lingkungan, gitu ya. Jadi kita memperhatikan ini semuanya, terus kemudian dengan cepat kita memandikan bayi supaya bayi tidak kehilangan panas. Setelah kita memandikan baju bayi, kemudian kita memberi bedong bayi untuk memberikan kehangatan. Prinsip bedong yang digunakan adalah bayi tersebut nyaman, terus kemudian bisa menghangatkan bayi. Nah, selanjutnya kita tidak akan meninggalkan bayi ini sendiri. Kita memberikan bayi ini kepada ibunya terlebih dahulu
baru kita membereskan alatnya. Atau kalau tidak, kita berikan di box bayi, kemudian kita membereskan alat-alat yang ada. Jangan sampai bayi tersebut dibiarkan sendiri. Gitu ya, ini kita letakkan di box dulu. Baru setelah itu kita membersihkan alat-alat yang ada. Dan setelah melakukan semua tindakan yang ada, kita jangan lupa mencuci tangan untuk mencegah infeksi dalam diri kita. Baik, terima kasih. Untuk hari ini kita sudah belajar memandikan bayi secara jilbab. Terima kasih, Tuhan memberkati.